Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jadi di video kali ini kita mau update yang kemarin sempat kita kultur nih. Jadi kita coba kultur kutu air. Jadi persiapan karena hampir lumayan langka di sini. Kutu air ya udah kita udah lumayan update nih sekalian. Kutu airnya juga udah mulai kelihatan. Tapi nggak sebanyak yang kita kira. Tapi nggak apa-apa lah, yang namanya ini kita proses belajar gimana cara kultur kutu air. Jadi kita pakai namanya green water sama M4 dan alhamdulillah udah mulai kelihatan penampakan dari kutu air sendiri. Tapi nggak sebanyak kayak kita nyari guys. Tapi nggak apa-apa lah. Ini untuk persiapan aja. Sewaktu-waktu kalau misal seandainya kutir udah mulai langka di rumah karena hujan terus udah hampir seminggu. Jadi lumayan susah guys. Jadi ini contoh kita gimana kultur kutu air. Dan hasilnya juga lumayan sih. Nah nih guys. Nah ini hasilnya lumayan nih. Tuh, udah mulai ada kehidupan tapi nggak sebanyak sih kayak teman-teman kira. Nah, ini juga udah mulai ada. Nah tuh, yes, udah mulai ada nih tuh. Ini juga udah mulai ada nih. Nah, kelihatan nggak ya? Ayo sedeketin lagi lah. Nah ini guys, udah mulai ada. Tapi ya inilah sebuah proses gimana nggak instan lah. Jadi proses itu gimana caranya biar kita menghasilkan hasilnya yang lumayan banyak. Tapi tetap kita mempelajari juga sih kenapa bisa jadi banyak dan enggak. Dan ini salah satunya kita coba pakai M4 dan alhamdulillah guys. Ini kurang detail nih guys. Mungkin karena pakai kamera action cam jadi nggak terlalu detail banget. Oke, kita coba zoom dulu ya. Nah ini udah mulai kelihatan nih. Tuh, udah mulai kelihatan. Ini juga sama udah mulai kelihatan. Ini juga udah mulai kelihatan sama kutu airnya nih. Jadi kalau misalnya kutu air nggak ada, kita harus siap-siap lah yang namanya kita pakan cari di alam ya. Jadi resikonya ketika hujan gede pasti ke bawah kanyut. Dan yang mesti kita lakukan emang kita harus budidaya. Kita ini dulu apa namanya, kita harus stok juga. Cuma kalau di stok biasa kalau pakan tuh rawan mati guys. Oke lah, jadi itu contoh putir yang udah kita budidaya pakai toples bekas dan kita kasih yang namanya M4 sama air green water nih. Tuh, ada sedikit lumut-lumutnya ya. Tapi nggak sebanyak sih teman-teman yang biasa nyari. Tapi nggak apa-apa, ini untuk stok aja kalau misal seandainya udah mulai langka, apalagi kita banyak burayak di rumah. Nah guys, terus kita kasih makan nih sama pelet nih. Pelet yang sempat nanya, "Bang, ini pakai pelet apa?" Nah, kebenaran saya pakai pelet PF 500. Bukan 500, 0,5 pengli. Jadi dia tuh masih kelihatan ada kasar-kasaran dikit tuh. Jadi kalau untuk buraek sih ini nggak rekomendasi. Ini untuk anakan ikan cupang di bawah 3 bulan. Cuma kalau untuk buraek seminggu itu nggak rekomendasi guys. Nah, bismillah ya, mudah-mudahan mau semua nih. Tuh, kalau untuk pakaian ini jangan terlalu banyak guys. Kalau pakai pelet tuh secukupnya aja segini tuh, udah. Nah ini cukup tuh untuk ikan-ikan yang ada di rumah semua nih. Ini juga sama. Nah segini aja. Ini juga sama. Nah ini kalau misalnya kita kasih makan pelet itu lumayan awet nih. Kita beli sekilo bisa sampai 2-3 bulanan. Ini juga sama nih gitu. Cuma kalau untuk pelet disaranin tuh jangan terlalu banyak. Dan takarannya sih kalau saran saya sih piling aja. Piling ya teman-teman harus biasa ngasih semana nih, kira-kira cukup apa enggak. Ya udah rutin segitu aja. Nah contohnya ini segini nih. Jadi kita ngambilnya seini doang nih. Siapa namanya, ngambilnya segenggam gini doang tuh. Kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman yang nanya, "Bang, kalau pelet ini ukuran berapa?" Saya pakai 0,5 penglinya tuh. Ini banyak nih ikannya nih. Cuma segini doang tuh kita pakai. Kita menghindari namanya nanti kalau misalnya peletnya nggak habis nanti malah jadi kasihan ke ikannya guys. Nah itu kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman nggak usah ragu ya untuk kasih pakan ikan pakai yang namanya pelet tuh. Boleh next video boleh next kita bakal bikin pelet sendiri dah, biar teman-teman bisa order juga ke saya. Nanti doain aja persiapannya, dan saya juga masih banyak belajar untuk peracikan pelet sendiri ya. Yang ini bisa dibilang pelet dasar ya, pelet dasar kita untuk ikan cupang tuh. Jadi kalau takaran nutrisinya sendiri udah ada takarannya langsung dari PT-nya. Ini juga sama nih. Ini nih gapi gol nih. Gapi gol.
Ini Gabi Gold, cuma nggak terlalu banyak sih. Ini bener-bener berumut banget guys, karena habis musim hujan terus ditimpa panas, kita udah sipon, tetap aja yang namanya outdoor ya. Nah, ini juga sama nih tuh. Oh, dia makan guys, dia makan tuh, alhamdulillah lah pokoknya lah. Yang ini juga sama nih, yang tadi kita kasih makan dan mau semua ikan-ikannya. Buat teman-teman yang nanyain bahan gulek, sempat ada yang nanya, bang ada bahanan gulek gak? Kebetulan guleknya udah habis bahanannya. Yang kemarin multicolor juga bahanan ada yang mau, ya udah kita jual aja. Kita biasanya jual yang masih di range kayak gini sih. Enggak, yang masih di tank kayak gini tuh. Kalau untuk yang disortir biasanya indukan dan kualitasnya juga udah lumayan bagus guys. Oke. Cukup segini aja untuk kasih makannya, jangan terlalu banyak, nanti malah nggak bagus juga buat ikannya. Dan sekalian kita mau update ikan dari serian Alien X1. Jadi kenapa bilang X1 ya, ini ikan hasil silangan pertama, dan saya biar teman-teman bisa ngebedain mana alien jenis alien murni jadi wheel beta ini sama yang udah disilang, dan saya bakal jelasin untuk detail ikannya nanti bakal kita review nih. Dan ini anakan nih yang kemarin kita silang dari serian Mahachai sama plakat biasa. Nih ini nih ikannya nih guys. Nah, ini kita silangan yang Unimaculata Antutu, ternyata nggak jadi nih. Oke lah, kita siapin dulu ikannya ya sama studio selfie-nya biar teman-teman bisa lihat detail ikannya pastinya ya. Ini juga sama nih, belum kita kasih makan guys. Nah, ini bismillah ya. Tuh, jadi kalau saya kasih makan pelet tuh nggak terlalu banyak, segini aja nih. Besok kasih makan sore lagi, jadi besok pagi nggak saya kasih makan, segini doang paling. Oke, kita siapin dulu medianya untuk show ikan kita yang ada di bawah dari serian serian Alien X1 yang udah kita silang dan sama alien murni, biar teman-teman bisa ngebedain mana ikan alien murni yang sama yang udah kita silang sama plakat biasa guys. Oke guys, jadi pertama kita mau informasi untuk masalah alien yang murni nih. Jadi alien murni tanpa disilang dan ikannya kayak gimana, dan kebenaran kita dapat yang serian long fin. Jadi ini kita nggak nyilang, kita awalnya inbreed dan akhirnya ketemu alien kayak gini nih. Tapi kita belum cek nih dapat female-nya apa enggak, karena untuk female sendiri yang inbreedan kita tuh hasilnya nggak terlalu banyak. Dan abis di breeding pun kalau untuk wheel beta ini kita harus teliti masalah kualitas air. Jadi kalau telat dikit ganti air, pasti ikannya pasti bakal melehoi dan kualitas ikannya pasti sakit dan gampang lah kayak gitu. Nah ikannya nih guys bakal kita spill nih. Nah ini alien murni dari hasil inbreed, jadi male-nya alien dan ini alien. Jadi alien ketemu alien, kita ketemu malah yang lompin kayak gini dan ekornya lumayan panjang nih. Tuh. Jadi ini bisa dibilang apa ya, slayer lah, belum jadi half moon. Jadi ekornya bukannya kayak gini tuh. Nah ini hasilan inbreed kita nih. Dan mungkin next video kita bakal grooming ini, nanti kalau udah gede kita cari pasangan yang cocok buat alien ini. Ada yang sempat bilang, bang coba crossing sama avatar, boleh juga. Tapi kalau saya lihat avatar sih udah banyak. Mungkin kalau di samurai bagus kali ya. Menurut teman-teman gimana nih? Komen-komen nih, apakah kita silang sama alien? Dan ini kebenaran, ini kita kasih pakan ikannya, jadi nggak fokus ke satu tempat, jadi dia jalan-jalan kayak gini tuh sambil makan lah. Kayak gini tuh, kita kasih makan kutir sama jentik. Dan tetap guys, medianya kita kasih yang namanya ganggang rambut dan sedikit kapu-kapu kecil tuh. Jadi ini ikannya nih. Tuh, alien murni, ini hasil dari inbreedan sendiri, alien ketemu alien. Dan kita mau spill dari Alien X1 yang kita silang sama plakat Dumbo Air. Jadi ini kita dapet ya female-nya, cuma kita coba breed ternyata belum bisa. Karena dari usianya sendiri belum benar-benar maksimal. Jadi kayaknya kalau untuk wheel beta ini kita harus benar-benar tunggu sabar untuk breeding ikan ini sampai benar-benar usianya maksimal tuh di 4 bulan sampai 5 bulan up lah. Kemarin kita coba ternyata nggak jadi guys. Dan kita dapat ini alien serian apa ya? Ini sih sebenarnya boglopis, cuma matanya yang ini yang bakal kita review nggak hijau guys. Nggak hijau, tapi kita lihat dari pomnya sendiri masih bawa
dari ikan wheel beta dengan panjang dan anatomi juga nggak terlalu bagus-bagus banget lah. Nah ini contoh ikannya nih. Nah ini ikan silangan dari Alien yang kita silang sama, ini awalnya ikan hybrid Antutu unimaculata dan kita crossing sama plakat biasa. Tapi dari Land Dumbo Air ya. Dan ini female-nya nih. Tuh. Bang ini male, dasi panjang. Bukan guys. Jadi bukan berarti kalau dasi panjang itu male. Enggak, kalau di wheel beta kalau saya lihat female-nya juga rata-rata dasinya panjang. Tuh kayak gini tuh. Walaupun plakat biasa ada yang dasinya tuh panjang, dibilangnya male. Nah ini nih pertama yang dari Alien X1, cuma matanya nggak hijau. Kenapa dibilang Alien X1 ya? Ini alasan saya sih, ini udah disilang nih. Kita kasih nama sendiri aja lah, Alien X1. Jadi buat teman-teman gimana nih, bagus apa enggak, komen-komen. Ya ini karena ikan hasil silangan sendiri, jadi ya kasih namanya. Ini berdasarkan riset saya aja sih. Buat teman-teman kasih nama apalah. Tapi kayak sih pengennya Alien X1 karena ini silangan pertama. Cuma yang ini matanya nggak hijau guys. Tuh. Matanya nggak hijau stabilo dan kita sepil lah yang mata hijau. Dan ini inbreedan silangan pertama dan ini juga silangan pertama. Cuma warnanya yang ini lebih ke apa ya? Ini lebih ke abu-abu tua kayaknya nih. Yang ini tuh. Ini abu-abu tua. Nah, ini kita pakai studio selfie nih, guys. Nah, kita show ikannya kayak gini tuh. Dan kita coba spill dah yang matanya hijau biar kelihatan teman-teman. Untuk detail ikannya sendiri ya mudah-mudahan sih teman-teman bisa ngebedain ya. Mana ya yang oke lah kita spill nih, guys. Untuk yang beda yang matanya hijau. Kalau tadi kan nggak hijau matanya nih. Sekarang kita spill yang matanya hijau. Yang tadi kan longfin dan sekarang ini plakat biasa dari serian Alien nih. Jadi ini Alien murni ya. Jadi Alien murni Alien dan ini inbreedan yang hasilnya beda-beda genetik tuh. Jadi yang tadi plakat ya, yang tadi longfin dan sekarang jadinya ke plakat tuh. Jadi bang kenapa disebut plakat? Ya ini ekornya nggak sepanjang kayak ikan-ikan longfin tadi, half moon tadi nih. Jadi ini Alien murni ya. Jadi ini inbreedan dari awalnya tuh ya dari Unimaculata Antutu dan hybrid dan langsung ini kita inbreed lagi lah. Kita sebut Alien lah. Dan yang X1-nya kayak gimana bang? Nih X1-nya bakal saya spill ya. Nah ini X1-nya dia bawa genetik matanya hijau stabilo kayak gini. Yang awalnya juga saya pikir tuh ini Dumbo Air saya tuh nggak bawa glopis. Jadi ini matanya benar-benar hijau dan hijau semua, badannya juga hijau ya benar-benar kayak alien. Karena ya lainnya lain alien. Jadi kita bilang aja Alien X1 lah. Nih tuh. Jadi untuk rata-rata jadinya female, banyaknya female dan male-nya sedikit. Male-nya sedikit yang male cari ada yang ke longfin dan untuk plakatnya tadi yang jadi ke abu-abu grey. Kayak gini guys tuh. Jadi untuk hasil silangan pertama jadinya female. Dan kita nggak tahu nanti inbreedan next berikut ikan-ikannya. Dan kemarin juga sempat kita breeding dari hasil inbreedan sendiri, ternyata gagal karena usianya itu masih muda. Jadi anakannya tetap hidup, tapi pas masuk usia 4-5 harian itu hilang sendiri. Jadi buat teman-teman kenapa penyebabnya breeding ikan cupang itu gagal, itu jadi faktor salah satunya usia. Jadi usia ikan itu penting untuk menentukan kualitas anakan atau burayakan kayak gitu. Jadi teman-teman kalau mau cari yang usianya 5 bulan up lah, maksimal di 6 bulan lah. Itu kalau kita lihat pasti betinanya gede dan telurnya juga banyak. Makanya tanya dulu teman-teman yang pengen beli ikan atau yang pengen coba breeding, tanya ke sellernya, bang usianya berapa bulan, bang usianya berapa bulan, nanti biar ada gambaran teman-teman, oh ternyata kalau usia di 3 bulan nih nggak jadi banyak kayak gitu. Dan kalau misalnya usia 5 bulan 4 bulan ke sana itu jadi banyak. Nah itu jadi pembeda sendiri dan jadi pembelajaran buat teman-teman sih. Intinya jalanin aja dan berproses aja sendirilah. Teman-teman nanti juga paham sendiri untuk breeding ikan cupang sendiri kayak gitu tuh. Dan ini Alien X1 ya. Jadi kita sebut Alien X1 karena matanya hijau terus kayak gini. Bang udah dijual? Belum dijual. Jadi kita ini coba untuk riset aja, untuk cari genetik untuk teman-teman yang sering crossing, yang sering ngilang-ngilang, komen-komen di kolom komentar guys. Jadi biar sayanya ada temennya juga dan makin semangat untuk breeding ikan cupangnya. Kayak gitu guys. Jadi kita ramaikan lagi di konten breeding ikan cupang, terutama tentang edukasi ya. Jadi tentang edukasi gimana cara breeding ikan cupang dan belajar genetik juga kayak gitu. Nah tuh. Ini Alien murni guys. Oke lah.
untuk konten di sorenya paling sampai sini aja. Cukup ya untuk pembelajaran. Jadi mungkin ini jadi pengalaman saya sendiri dan saya dokumentasi nih buat teman-teman biar paham. Untuk nyilang wheel beta ini jadi harus tahu lah ini sedikit gambarannya. Jadi ini kita sebut ikan cupang alien X1. Gimana nih menurut teman-teman, komen-komen. Jadi kenapa disebut alien X1? Jadi ini pertama kali kita silang alien sama plakat Dumbo R, dan ternyata Dumbo R-nya bawa lens glopis dan matanya hijau stabilo. Kayak gitu. Jadi kita sebut alien X1. Ya mudah-mudahan sih diterima sama teman-teman yang nonton nih. Bantu like, bantu share, bantu komen biar saya makin semangat bikin konten-kontennya guys. I'll see you next time video. Jadi buat teman-teman, salam developer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.